Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Dermawan, NIM 056171766. Di sini saya akan membuat tugas satu dari mata kuliah Basis Data. Yang buat tugasnya yaitu membuat entity relationship diagram atau ERD. Langsung saja ke tugasnya, yaitu membuat ERD dari kasus berikut. Sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi menyalurkan data dirinya. Hasil pasien telah terdaftar diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Di sini langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, menetapkan seluruh entiti yang terkait. Itu ada 3 entiti. Yang pertama dokter, yang kedua pasien, yang ketiga administrator. Kedua, menentukan atribut yang dimiliki. Dokter memiliki satu atribut yang utama ini. Pertama itu ID dokter. Yang kita bagi unik untuk primary key yang kita tetapkan di ID dokter karena tiap ID dokter itu pasti memiliki nilai yang berbeda. Ini kita namanya pasiennya, 5 atribut. Admin cuma ada 3 atribut. Primary key, admin, ID. Dan selesai kemudian mengidentifikasi, menetapkan seluruh relasi. Bisa dari sini dokter dengan pasien, yaitu adalah relasinya memeriksa. Dokter dengan administrator dalam menyimpan data dan menyerahkan data kepada dokter. Kemudian pasien dengan administrator mendaftar dan mendaftar, hanya mendaftar. Lanjut yang keempat, menentukan derajat relasi. Dari kasus ini terbentuk derajat koordinasi sebagai berikut. Dokter dengan pasien, M menilai N banding N, banyak ke banyak. Dokter ke administrator juga sama, administrator ke pasien juga sama. Hasilnya seperti ini. Kita buat relasi dulu. Pasien mendaftar. Banyak ke banyak. Kemudian pasien ke banyak. Tandanya dari 3 di entitinya. Kemudian kita relasi admin ke dokter. Memberikan data. Selesai. Di sini sudah sesuai dari nomor 1 kita buat untuk baca diagram. Yaitu banyak dokter memeriksa banyak pasien. Kemudian banyak pasien mendaftar ke banyak administrator. Kemudian dari administrator banyak memberikan data ke banyak dokter. Kemudian lanjut ke nomor 5, menangkap himpunan entitas dan himpunan relasi. Entah atribut deskriptif nanti.
Di sini dilihat jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atribut polymeriki. Karena dari setiap relasi yang administrator ke dokter ke pasien, pasien ke administrator itu memiliki nilai banyak ke banyak, maka ditambah entiti baru yang mana atributnya semuanya adalah polymeriki. Selanjutnya kita tambah. Kita buat pasien dokter. Atributnya ada 5. Gitu. Sekarang kita ada ID dokter. Kita buat unit polymeriki yang kedua ID pasien. Polymeriki juga. Di sini kita buat ID. ID admin seharusnya. Bukan polymeriki waktu periksa. Juga bukan polymeriki. Di sini kita hapus dulu relasinya. Kita berulang relasi dokter ke pasien dokter. Bisa. Buat polymeriki semua. Kemudian relasinya administrator ke dokter. Dan itu melalui kita, kita buat relasi dokter administrator. Itu memberikan data. Di sini sudah sama semua. Seperti gambar bawah tergantung dari rumah sakit. Untuk penjelasannya. Jadi, jadi di sini pertama itu pasien-pasien melakukan pendaftaran. Kemudian daftar dilayani oleh administrator. Kemudian administrator memberikan datanya ke dokter admin. Kemudian dokter admin menyimpan data. Kemudian dokter memeriksa pasien dokter dengan melihat ID admin, ID pasien dokter. Kemudian pasien dokter diperiksa. Waktu periksa dan diberikan resep. Relasi tiap dokter dokter ke pasien itu memiliki nilai banyak ke banyak. Yang berarti satu dokter dapat memeriksa banyak pasien, kemudian banyak pasien, satu pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter. Karena memiliki nilai banyak
ke banyak itu biasanya tidak benar, makanya diubah jadi final, itu dengan menambahkan entity baru seperti dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Jadi berubah, yaitu dokter memeriksa pasien, yaitu pasien melakukan pendaftaran, kemudian dilayani oleh administrator, kemudian administrator memberikan data ke dokter admin, kemudian dokter admin menyimpan data, kemudian diberikan kepada dokter, kemudian dokter memeriksa pasien dokter dengan waktu, dan akhirnya diberikan resep. Jadi kesimpulannya yaitu administrator bertugas mengelola data dokter dan melayani pendaftaran pasien, sedangkan dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Pasien Kesimpulan dari ini yaitu transaksi yang memiliki nilai banyak ke banyak diubah menjadi entiti baru seperti daftar, pasien dokter, dan admin, agar datanya itu lebih terstruktur dan mudah diterapkan pada sistem relasional. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.